Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajiro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 37. Kalimat kuncinya adalah 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 Melihat Gunung Fuji, makan sushi. Anna sudah kembali dari Shizuoka ke asramanya di Tokyo. Anna bercerita mengenai perjalanannya kepada sang ibu asrama. Inilah adegan untuk pelajaran 37. Kalimat kuncinya adalah 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 melihat Gunung Fuji, makan sushi. Ryukou wa dou datta? 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。楽しかったです。それは良かったわね。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Ibu asrama bertanya kepada Anna, 旅行はどうだった? bagaimana perjalanannya? 旅行 Adalah perjalanan. は Adalah partikel penanda topik. どう Adalah bagaimana. Ini adalah kata interrogatif untuk menanyakan orang yang diajak berbicara mengenai kondisi atau apa yang ingin dilakukan. だった Adalah bentuk informal dari でした。 yang mengakhiri kalimat dalam bentuk lampau. Ini adalah pertanyaan, jadi katakan kalimat ini dengan intonasi menanjak. Mari kita berlatih. 旅行はどうだった? Anna menjawab, 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 Melihat Gunung Fuji, makan sushi. Ini adalah kalimat kunci hari ini. dalam kalimat ini, tari diucapkan 2 kali. Betul. たり Digunakan saat menyebutkan contoh dari sejumlah tindakan. Di sini, Anna menyebut 2 contoh, melihat Gunung Fuji dan makan sushi, dari sejumlah hal yang ia lakukan di Shizuoka. Wakarimashita. 富士山 Adalah Gunung Fuji. を Adalah partikel yang mengindikasikan objek satu tindakan. Kata kerja 見ます adalah melihat. Bentuk ta-nya adalah 見た tambahkan ri setelahnya dan katakan 見たり Kita menambahkan ri setelah mita yang artinya melihat dan mengucapkan mitari. ya. Ini sama dengan お寿司を食べたり。お寿司 adalah sushi. Sebutan kehormatan o sebelum sushi membuat kata itu terdengar sopan. Partikel yang mengikutinya を mengindikasikan objek suatu tindakan. 食べたり Terdiri dari bentuk ta dari kata kerja 食べます。 yang artinya makan, yaitu 食べた diikuti ri. しました。 Adalah bentuk lampau dari します。 yang artinya melakukan. Mari kita dengarkan kalimat kunci hari ini yang maksudnya melihat Gunung Fuji, makan sushi, dan lain-lain. 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 Anna melanjutkan, 楽しかったです。 Menyenangkan 楽しかった。 adalah menyenangkan. Ini adalah bentuk lampau dari kata sifat 楽しい。です。 adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. ibu asrama menjawab, それはよかったわね。 Itu bagus ya. それ Adalah itu, yang di sini merujuk pada apa yang baru saja didengar dari orang yang berbicara. は Adalah partikel penanda topik. よかった。 Adalah bagus. Ini adalah bentuk lampau dari kata sifat いい。 wa dalam わね。 digunakan oleh seorang wanita saat ia ingin memperhalus apa yang ia katakan. Ini digunakan lebih sering oleh wanita lanjut usia daripada wanita muda. Ne adalah partikel yang digunakan pada akhir kalimat. Ini mengindikasikan empati orang yang diajak bicara atas apa yang dikatakan orang yang berbicara.
Jika orang yang berbicara adalah pria, ia tidak akan menggunakan wa ne, tapi hanya ne. Sehingga kalimatnya menjadi それはよかったね。 Tapi baik pria dan wanita dapat menggunakan sore wa yokatta ne. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 37 lagi. Kalimat kuncinya adalah 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 melihat Gunung Fuji, makan sushi. 旅行はどうだった？富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。楽しかったです。それはよかったわね。Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Mohon ajari lebih lanjut cara menyebut contoh menggunakan tari. 私が教えましょう。 Sensei mengatakan, saat kita menyebut 2 atau 3 contoh dari sejumlah tindakan, kita menggunakan bentuk ta dari kata kerja dan menambahkan ri setelah setiap bentuk ta kata kerja secara berturut-turut, dan tutup kalimat dengan menggunakan します。 yang artinya melakukan, しました。 bentuk lampau dari melakukan, atau したいです。 ingin melakukan. Dalam adegan tadi misalnya, Anna melakukan banyak hal di Shizuoka. Di antaranya ia mengambil 2 contoh, yaitu ia melihat Gunung Fuji dan ia makan sushi, dan menceritakannya kepada ibu asrama. Saat ia berbicara mengenai Gunung Fuji, ia menggunakan bentuk ta dari kata kerja, 見ます。 yang artinya melihat, yaitu 見た。 kemudian tambahkan ri dan menjadi 見たり。 saat menyebut sushi, ia menggunakan bentuk ta dari 食べます。 yang artinya makan, yaitu 食べた。 dan menambahkan ri sehingga menjadi 食べたり。 secara penuh, melihat Gunung Fuji, makan sushi, dan lain-lain adalah 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 Anna melakukan ini dan banyak hal lainnya dalam perjalanan itu. Jika Anda menggunakan tari untuk menyebutkan hal yang Anda lakukan, Anda dapat memberi kesan bahwa Anda melakukan hal-hal lain juga. Tari juga punya peran lain. Jika Anda menyebutkan sederetan tindakan berlawanan menggunakan tari, Anda mengatakan bahwa Anda melakukan tindakan itu berulang kali. Misalnya, pergi dan datang berkali-kali adalah 行ったり来たりします。 menyalakan dan mematikan berulang kali adalah つけたり消したりします。 Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Tema hari ini adalah kelelahan. ヘトヘト。 Heto-heto. Siapapun yang mengucapkannya pasti sangat lelah. Ucapkan ヘトヘト。 saat Anda benar-benar lelah dan merasa lemas. Anda bisa menggunakan ini misalnya karena lelah setelah perjalanan panjang. くたくた。 Katakan juga くたくた。 saat Anda benar-benar lelah dan merasa telah kehilangan semua tenaga. Anda juga bisa mengatakannya saat Anda telah merebus sesuatu hingga tidak berbentuk dan lembek. Mendengarkannya saja membuat saya lelah. Ada juga ungkapan lainnya, ぐったり。ぐったり。 menggambarkan bagaimana seseorang telah kehilangan kekuatan karena kelelahan atau penyakit. Misalnya Anda mengatakan guttari karena panas tinggi. Dan demikian kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. 今日は、 Oleh-oleh bagi ibu asrama adalah kue teh hijau khas Shizuoka. Sulit untuk memilihnya. Ada permen teh, coklat teh, dan banyak lainnya. Orang Jepang gemar menciptakan souvenir khas daerah.